Pemirsa, setiap manusia memiliki kebutuhan yang kadang tak mampu ditanggungnya. Ketika ini terjadi, meminjam adalah salah satu solusi yang diperbolehkan. Dalam Islam, pahala orang yang meminjamkan uang bisa lebih tinggi dari pahala sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Tatkala aku masuk surga, maka aku lihat tulisan di atas pintunya. Bersedekah itu mendapat 10 kali lipat pahala, sedangkan meminjamkan uang itu mendapatkan 18 kali lipat pahala." Hadis riwayat At-Tabarani dan Baihaqi. Pemirsa, nilai memberi pinjaman sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang tidak akan meminta pinjaman kecuali karena ia memiliki kebutuhan. Pemirsa, Islam mengatur soal pinjam-meminjam dengan sangat detail. Berikut sejumlah fakta yang perlu diperhatikan dalam pinjam-meminjam. Fakta pertama, dilarang bagi orang yang meminjamkan mensyaratkan ada tambahan dalam pengembalian. Bila ini terjadi, maka pinjam-meminjam yang terjadi sudah mengandung riba yang dilarang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dalam Islam, pinjam-meminjam bernilai adalah ibadah sosial demi membantu seseorang yang kesulitan, sehingga dilarang mengambil untung dengan meminta tambahan dari orang yang meminjam. Bila seseorang ingin mengambil untung, maka Islam menyediakan jual beli sebagai cara yang bisa ditempuh. Ada dua jenis riba dalam transaksi peminjaman. Yang pertama adalah riba qard. Riba terjadi jika kedua belah pihak menyepakati bahwa peminjam wajib mengembalikan pinjaman dengan tambahan senilai tertentu. Tambahan tersebut merupakan riba yang diharamkan. Riba yang kedua adalah riba duyun. Riba ini terjadi jika kedua belah pihak menyepakati ketentuan apabila mengembalikan pinjamannya tepat waktu, maka peminjam tidak dikenai biaya tambahan. Namun jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat waktu, maka waktu pinjamannya akan diperpanjang, tetapi dikenakan tambahan atau denda atas pinjamannya. Kedua jenis riba di atas sama-sama haram. Dalam transaksi peminjaman, riba atau tambahan diharamkan secara mutlak tanpa melihat jenis barang yang dipinjam. Jika meminjam 2 liter bensin kemudian disyaratkan adanya penambahan 1 liter dalam pengembaliannya, maka tambahan tersebut adalah riba. Riba ini juga berlaku jika ada syarat bahwa orang yang meminjam harus memberi hadiah atau jasa tertentu kepada pemberi pinjaman. Contoh, jika pemberi pinjaman mensyaratkan peminjam harus meminjamkan kendaraannya selama 1 bulan, maka manfaat yang dinikmati pemberi pinjaman juga merupakan riba yang diharamkan. Pemirsa, dosa riba bukan dosa main-main. Islam memasukkan dosa riba sebagai salah satu dari dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah 7 dosa besar: syirik, sihir, membunuh tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan peperangan karena takut, dan menuduh perempuan yang suci dengan zina." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fakta pinjam-meminjam kedua, diperbolehkan seorang peminjam memberikan ganti barang yang lebih baik. Dahulu Nabi punya tanggungan hutang seekor unta dengan umur tertentu untuk seseorang, maka orang itu pun datang dan minta dilunasi. Rasulullah bersabda, "Berikan kepada dia." Maka para sahabat mencari yang seumur, namun mereka tidak mendapati kecuali yang lebih tua. Maka beliau mengatakan, "Berikan itu kepadanya." Orang itu pun mengatakan, "Engkau telah penuhi aku, semoga Allah memenuhimu." Maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi." Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, selain memberikan yang lebih baik, Rasulullah juga memperbolehkan seseorang membayarkan pinjamannya dengan jumlah yang lebih banyak. Sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, "Aku datang kepada Nabi dan ketika itu beliau punya utang kepadaku. Lalu beliau melunasi aku serta menambahinya." Hadis riwayat Bukhari. Pemberian lebihan seorang yang meminjam harus dilakukan secara sukarela dan bukan dengan persyaratan dari orang yang meminjamkan. Bila seseorang menambahkan lebihan kepada orang yang menghutangi karena ada persyaratan, maka ini sudah masuk ke dalam dosa riba. Fakta pinjam-meminjam ketiga, jika seseorang yang diberi pinjaman tak bisa mengembalikan uang sampai batas waktu, dianjurkan pemberi pinjaman memberikan tambahan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Tahukah Anda memberi keleluasaan bagi seseorang yang belum mampu membayar hutang akan diselamatkan Allah di hari kiamat kelak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka untuk Allah selamatkan dari kesusahan di hari kiamat, maka hendaknya ia memberikan jalan keluar bagi orang yang kesusahan atau menggugurkannya. Hadis riwayat Muslim. Fakta kelima, tak boleh bagi seseorang yang mampu menunda pembayaran pinjaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penundaan orang yang mampu itu adalah perbuatan zolim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, segera lunasi pinjaman bila memiliki kemampuan, karena kita tak pernah tahu kapan ajal menjemput dan akhirnya hutang tak akan terbayar. Islam mengatur urusan manusia dengan sangat detail untuk kebaikan manusia. Semoga kita menjadi manusia yang bersegera kepada perintah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi maulah ba'd. Perilaku rentenir di mana seseorang meminjamkan uang kepada orang lain kemudian kembali dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang dipinjamkan. Kalau seseorang meminjam 100.000 rupiah umpamanya, kemudian dia minta kembali lebih, berapapun lebihnya, umpamanya 120.000 rupiah, maka yang lebihan itu adalah dalam Islam diharamkan. Apapun namanya, Islam menyebutnya adalah riba, dan riba dalam Islam diharamkan. Dan sebenarnya bukan hanya Islam yang mengharamkan perilaku ini. Dalam masalah riba, orang meminjam kemudian mengembalikan harus lebih sesuai dengan kesepakatan, itu hukumnya haram. Karena harta atau uang itu bukan komoditas, dia bukan barang dagangan. Uang adalah alat tukar. Kalau mau dapat untung, maka orang harus jual beli. Ada barang yang diperjualbelikan, atau maka dia bisa mengambil untung dari barang karena itu adalah komoditas. Tetapi uang bukan merupakan komoditas, bukan barang yang bisa dijual, tetapi dia hanya alat tukar. Karenanya kalau meminjam 1.000 kembali 1.000, minjam 2.000 kembali 2.000 kalau akadnya adalah meminjam uang. Dan ketika Islam mengharamkan riba, jangan hanya berpikir bahwa Islam saja yang mengharamkan, karena sebenarnya sampai hari ini bahkan masih tercatat dalam Injil. Di dalam Injil, baik perjanjian lama yang itu mewakili Taurat atau perjanjian baru, tercatat sampai hari ini bahwa perilaku riba ini diharamkan, dilarang dalam ajaran Injil sendiri atau dalam ajaran Taurat. Dan bukan hanya itu, bahkan di dalam pemikiran filsafat Yunani kita mengenal nama Aristoteles. Aristoteles termasuk orang yang melarang riba, melarang seseorang meminjamkan uang kemudian mengambil lebih dari yang dia pinjamkan. Artinya bahwa ini memang disepakati sistem yang rusak. Semua agama samawi, baik itu di Yahudi, di Kristen, di Nasrani ataupun di Islam, bahkan di pemikiran filsafat Yunani, ternyata itu diharamkan, itu dilarang, dan itu dianggap sesuatu yang sangat rusak. Bahkan di dalam aturan Eropa di abad pertengahan, secara peraturan dan perundangan mereka di abad itu ternyata juga dilarang. Riba, sistem rentenir ini baru diizinkan, baru dipasarkan besar-besaran di Eropa kurang lebih di akhir abad 18. Belum lama sebenarnya. Tapi lihatlah, dari akhir abad 18 sampai sekarang kita ada di abad 21 ini, betapa hancur lebur perekonomian dunia hari ini, seperti yang kita saksikan hari ini. Dan ini bukan apa-apa, ini salah satu sebab besarnya adalah sistem ribawi yang diterapkan di sistem internasional hari ini. Dari mulai sistem yang terbesar sampai masyarakat yang kecil, mungkin orang meminjamkan sesuatu atau teman dengan teman atau seseorang dengan masyarakat meminjam uang, maka seharusnya kembali dalam jumlah yang sama. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riba ini juga terjadi. Ada beberapa jenisnya. Di antaranya yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu yang sangat dikenal adalah kalimat imma antaqdi wa imma anturbi. Anda bayar sekarang hutang Anda atau Anda kena denda.
Ini riba jahiliyah, ini asli riba jahiliyah. Kalau seseorang punya hutang, kemudian hari H di mana dia harus bayar cicilannya, hutang, ternyata dia tidak sanggup, bukan karena dia curang, karena memang tidak sanggup, dia tidak punya harta, maka kalau sampai dia dikenakan denda, maka itu asli riba. Itu justru riba jahiliyah. Karena artinya ada tambahan beban yang harus dia bayar. Dan Al-Quranul Karim memberikan panduan luar biasa. Inilah Islam, di mana ekonomi yang memajukan perekonomian masyarakat dunia yang saat itu berkembang luar biasa, tetap saja memperhatikan sisi sosial manusiawi. Hari ini mulai didengungkan hal ini. Islam sudah lama bicara dalam Al-Quranul Karim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang berhutang, kemudian dia punya kesulitan, maka hendaklah diberi waktu tunda sampai dia punya kelapangan. Quran berbicara itu. Dan ayat ini digabungkan dengan ayat sebelum-sebelumnya. Karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang masalah riba. Dimulai dari ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan seterusnya. Orang-orang yang memakan riba seperti orang yang berdiri sempoyongan seperti orang kesurupan. Jadi kita bisa melihat bagaimana perekonomian kesurupan hari ini di seluruh sistem dunia karena sistem ribawi. Goyang, orang kesurupan dalam keadaan bergoyang, tidak ada yang ajak, tidak ada yang kokoh perekonomian, mudah sekali guncangnya. Ini sistem ribawi, baik di masyarakat atau di sistem besar dunia. Orang yang seperti itu, sampai seperti itu hukumannya karena mereka berkata bahwa riba itu ternyata sama dengan jual beli. Allah tegaskan, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Arti kalimat sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di rangkaian ayat-ayat mengharamkan riba dan perilaku rentenir ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah, dan tinggalkanlah yang tersisa dari riba. Tinggalkan riba. Kalau benar kalian beriman, taruhan riba adalah iman kita. Allah sampai katakan, kalau benar kalian beriman, maka tinggalkan riba. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, tidak mau melaksanakan perintah ini, maka kalian harus bersiap-siap dengan peperangan yang Allah umumkan. Subhanallah. Biasanya kita akan berperang sama manusia, tapi urusan riba, fa'dzanu biharbin minallah. Allah langsung akan memerangi kalian. Jadi bagaimana tidak celaka ekonomi ini? Bagaimana tidak rusak masyarakat ketika sistem yang dipakai adalah sistem ribawi, karena ternyata langsung Allah Subhanahu wa taala yang murka dan Allah langsung yang memerangi sistem ini. Hancurnya sistem yang ada hari ini adalah merupakan sistem yang memang berdasarkan pondasi ribawi, dan itu perekonomian goyang seperti orang yang kesurupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau juga banyak sekali mengingatkan tentang riba ini. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ketika Nabi mengingatkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang menghancurkan. Para ulama mengatakan menghancurkan urusan dunia dan akhiratnya. Salah satu dari 7 itu adalah ar-riba, aklur riba, memakan riba. Maka riba adalah satu dari 7 dosa besar. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa sebenarnya dosa riba ini lebih berat daripada dosa zina. Cara pandang kita saja yang belum benar. Kalau kita melihat ada 2 rumah besar berdampingan, yang satu umpamanya rumahnya seorang germo, orang yang memelihara pelacur. Yang satu adalah rumah orang yang memiliki usaha sistem ribawi. Maka biasanya kita akan mencaci maki orang yang memelihara pelacur, tapi kita mengagumi orang yang berhasil di bidang keuangan ini. Padahal Rasul menyampaikan bahwa dosa riba jauh lebih besar dibandingkan dosa zina. Sama-sama dosa besar,
tapi ini jauh lebih besar. Ini yang harus kita sadarkan dalam diri kita, di usaha-usaha kita, di masyarakat kita. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat. Bahkan dalam hadis lain Rasul Allah yang melaknat. Dalam riwayat lain Rasul yang melaknat. Berarti Allah dan Rasulnya melaknat. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat yang memakan riba, artinya yang punya uang, dan yang memberikan, artinya orang yang meminjamnya. Terkena semua. Penulisnya, pencatatnya, mungkin dicatat di dalam sistem transaksi segala macam, pencatatnya pun Rasul laknat. Dan yang jadi saksi, 2 orang jadi saksi, transaksi itu mungkin ada saksinya, semua terkena laknat. Maka apa untungnya sebuah rizki yang terlaknat? Apa hebatnya sebuah perekonomian yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Makanya kalau kita punya kebutuhan, atau kita orang yang punya harta, maka jauhi sistem ribawi. Kalau orang punya kebutuhan, orang punya keperluan, kemudian dia perlu meminjam, maka harus ada memang saudara-saudara kita yang diberikan Allah kelebihan harta, atau sebuah sistem yang meminjamkan itu dan hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terlibat di dalam sistem ribawi menyebabkan laknat, mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Islam diberi ruang, karena riba ini sebuah sistem yang hari ini dimunculkan, yang dimunculkan kembali dimulai akhir abad 18 itu sampai hari ini, dan setelah merusak memporak-porandakan perekonomian itu, ternyata Islam memberikan kaidahnya bahwa yang bisa memerangi hanya 2. Satu adalah yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus keberkahan riba dan Allah SWT menumbuhkan sodakoh. Itu sodakoh, infak, zakat, sodakoh, wakaf, amal sosial ini akan menutup riba. Karena orang ketika perlu uang, masyarakat perlu uang, ada kotak sosial yang itu bisa diberikan dan masyarakat boleh mengembalikan persis seperti sebagaimana pinjamannya. Dan yang kedua adalah jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya 2 inilah yang harus dimunculkan oleh muslimin untuk menutup sistem rusak ribawi itu, yaitu sodakoh dan jual beli. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang diberkahi, dan dijauhkan kita dari rezeki yang haram, sistem ribawi. Mudah-mudahan kita tidak terjerat dalam sistem ribawi itu, karena isinya adalah kerusakan, laknat, dan kehancuran. Karenanya mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.